Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan HMD Agromania, sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini ya, di kebun markisa saya nih sedang melakukan pembenahan lagi ya. Ini sedang dipasang kolom biopok biogreen ya, untuk kolam terintegrasi nanti untuk ikan dan tanaman ini ya. Ini pupuk-pupuknya atau berangkal ya, ini sampah organik udah dimasukin ke karung ya, persiapan dibuat kompos. Dan juga yang kayu-kayu nanti udah bisa dibakar ya, dibuat tambahan unsur mikronya untuk pembuatan kompos. Nah, seperti ini ya, kompos cair udah jadi, siap pakai ini. Kalau itu yang di drum biru itu kompos cair, dan kompos padat masih difermentasi. Nah, ini hasil fermentasinya ya, sudah siap dipakai, namun nanti campurannya 1 liter banding 10 liter. Nah, ini udah enggak nyengat baunya ya. Ini bisa juga sih pakai bahan organik lain seperti dari daging, maksudnya bangkai seperti itu ya, bisa dibuat pupuk cair juga. Ini ada tungku untuk membakar berangkal ya, tulang biasa dibakar di sini ya. Udah jadi, udah dipakai, namun karena ini pakai batak susun aja ya, belum dikasih perkat di semen atau di plester, maka sekalian nanti di plester. Ini ada semen semen pasirnya ya, atau adukannya nanti udah disiapin ya, tinggal di plester aja, sama di rongga-rongganya dikasih perkat adukan. Ini Kip, sini Kip, lihat-lihat ini kebun bapak kayak gini Kip. Woi, nanti kamu bisa nih, ada kebun cabenya, ada pohon naga, ada mangga kiojai, ada kiojai nih lagi malas berbunga nih bapak. Ini lagi di setup dulu nih, dirapiin bawahnya. Ini akar tunggangnya dia ke bawah, akar tunggalnya, akar serabutnya, ada juga akar besarnya. Itu harus nongol sebetulnya gitu ya, yang bagus seperti itu. Ada akar besar yang di atas, jadi dia fotosintesisnya agak lancar gitu ya. Ini ada juga, ini sudah mulai ada cangkokan-cangkokan atau bibit-bibit nih, ada nanas madunya nih, ambil dari kebun ya, karena ini udah pernah berbuah ya. Bisa dapat bibitnya dulu saya dari beli di mall ya gitu ya, diambil lah. Di situ ada tulisannya nanas madu. Nah, saya ambil nanasnya ya, saya beli, terus mahkotanya saya tanam, dan ini udah keturunan dari buah yang diambil ya, bukan dari mahkota aja seperti itu. Ini dongkelan pohon asem, karena itu ada pohon asemnya, nanti dirapikan. Nah, ini ada cangkokan jeruk melonnya ya, lemon. Nah, jeruk lemon.
Nah, ini pohon kelor, sedangkan ini pohon katuk nih ya, bisa di sayur bening, bisa buat goreng telur. Nah ini udah disiapkan di situ ya, nanti dirapikan lagi. Kalau daun kelor tuh buat sayur bening ya. Kalau ini pohon cipukan, ini sengaja ya, boleh dongkelan. Kalau ini udah diambilin sini ya, taruh sini. Nah ini pohon ininya nih, markisa, udah mulai ke atas nanti. Ini mulai ada yang mau ke para-para dan naik dia, mulai tumbuh. Saya nanamnya ini sambil men-set up kebunnya ini, maksudnya area tanamnya ini nggak pakai saya cangkul, di koret saja, dirapikan. Nah ini masih ada karung-karung bekas lumpur sini ya, udah dibongkarin, banyak sampahnya, udah dirapikan juga, udah dibuang. Nah, ini ada tanaman dongkelan pohon cipukan tuh. Nah ini ada pohon parenya tuh ya, ada pohon pare. Nanti dia gak apa-apa, dia nanti merambat, ada para-para keluar dia, sampai di got saja gitu, jadi buat adem-ademannya aja. Buahnya ini jarang yang doyan lah gitu kasarannya ya, untuk dimakan langsung ya, makanya dia aman untuk di luar. Mudah-mudahan aman untuk di luar. Kalau markisa dia kurang aman ya, kalau dirambatkan keluar nanti ya takut diganggu ya sama yang lainnya lah, ada hamanya. Jadi dia proyeksi nanti ke dalam aja, di sini para dalam, dia di dalam. Nah, itu pakai para sistem kayak kacang panjang, seperti kacang panjang. Wah, udah datang nih orderannya, semen sama pasirnya. Oke, untuk melanjutkan merapikan sana. Nah ini pohon cabai ya, cengek ini saya tanam grouping dulu, nanti tinggal dipindah. Nah, dikurangi maksudnya seperti itu. Nah ini udah senyawa dia, kalau bahasa tekniknya antara yang di potnya sama yang tanah di luar, dia udah senyawa gitu, jadi enggak terlalu stres nanti. Kalau potnya seperti ini, kalau dari paralel nih bisa langsung diangkat seperti ini ya. Ini karena dia lurus langsung diangkat, ini langsung seger dia. Tapi kalau yang tadi ada seperti ini, waktu botol gini kan cukup, nih harus disobek nanti seperti itu. Ini udah mulai seger, jadi saya prosesnya nggak pakai nyangkul lagi ya, terlalu banyak nyangkul maksudnya. Saya skip dulu ya, karena ada ini semen sama pasir datang. Oh ini di sini ada pohon besarnya juga ya, ada pohon ini, ada pohon alpukat Hawaii atau kendil atau markus, ini udah berbuah, tinggal saya rapikan. Ini ada pohon mangganya juga. Ini proyeksinya seperti ini ya, jadi ini di setup segini aja. Cabang-cabangnya ya, nanti kalau habis panen di pruning lagi, jadi semua di sini kebagian panas, kebagian terangnya lah gitu ya, jadi enggak, bahasa kampungnya itu enggak iom dia. Kebutuhan sinar mataharinya bagus, pemupukannya bagus, nanti dia bisa saling mencukupi ya kebutuhannya gitu ya. Nah pohon mangga yang terlalu tinggi pun nanti di pucuk-pucuknya itu dipangkasin ya, jadi dia setup seperti itu aja. Kalau panjang sedikit aja dia, yang penting ada bisa dibuat bibit kah gitu ya, atau dia berbuah.
atau buat sampling lah ya. Karena di sini pohon mangganya nih udah siap berbuah semua ya. Ini ada mangga kombinasinya, ada 5 lah mungkin. Sini ada Kyojai, ada mana lagi, ada Dermayu gajah, Dermayu biasa lokal nih, Dermayu lokal biasa, ada harum manis, dan ada Kyojainya tadi ya. Ini harum manis ya, ini iya ini harum manis. Nah yang di atas itu Indramayu. Jadi di sini banyak variasi tanamannya ya. Ini karena ini tempat pembukaan juga masih semraut ini, nanti masih progres nih. Alhamdulillah ada temennya 1 orang, yang lain masih sibuk jadi dapat progresnya sedikit. Awas api di belakang tuh. Iya. Oh pantesan, hati-hati jangan main api. Ya sip dah ya. Ini jalannya masih proses perapihan ya, nanti mau dipasangi konblok area sini. Sementara saya masih berkeyakinan ini, semangat di kebunnya, enggak saya bikin kontrakan dulu lahannya seperti ini. Atau mungkin saya bangun ya, enggak juga gitu ya, jadi saya bangunnya biogreen terintegrasi aja nanti. Kalau bocil mah seneng main api, seneng main air dia tuh, biasa main bola gak seneng sih gitu lah, olahraga dia seneng. Bola aja dikejar-kejar, tendang-tendang ya, daripada di rumah ya bisa kaca pecah juga ya kan, jendela bupet bisa pecah itu. Nah, ini ada pohon waluhnya nih, saya tanam nih waluh. Ini sengaja saya buat para-para gini, di para-para nanti jadi dia rapi, dia kalau ada buahnya nanti diikat, dia menggantung ya, walaupun berat tapi yang tetap diperbantukan lah ya. Kalau pas posisi ada buahnya, kalau terlalu berat dikasih penyangga lagi, bisa lah diatur. Yang penting di sini bawahnya masih bisa dipakai untuk aktivitas ya, bebenah, nanam-nanam bibit gitu masih bisa. Ini nabun-nabun kecil gitu ya bisa, karena kalau pohon buah nggak ada asap gini nanti banyak kutu kubul, banyak serangganya itu ya, kutu kubul sama lalat buah tuh jadi banyak. Kayaknya harus rajin. Ini progresnya udah 25% lah ya ini untuk buat kolom biobloknya, biogreen tadi saya, karena nggak pakai listrik di sini. Kalau ini pohon asem ya, tadi udah nanti didongkel gitu buat bahan-bahan bonsai atau seni aja ya, seni bonsai. Oke. Nah ini kalau mau saya tunjukkan pupuk bang komposnya ini bang komposnya. Nah ini dia jangan dicampur lagi, kalau ada material baru lagi organiknya dia jadi muda lagi dia, jadi nggak jadi fermentasinya gagal gitu ya, maksudnya muda terus. Nah kalau udah gini ntar jadi fermentasi, baunya udah bau tape lah gitu, nanti yang datang lalatnya lalat BSF butterfly soldier, lalat BSF. Tapi kalau baunya bau busuk yang datang laler hijau sama laler kecil-kecil itu ya.
beda. Kalau ini lumpur parit got ini ya bisa nih buat pupuk atau tanah humusnya ini. Pakai ini, keringkan dulu ini agar dia adem atau diangin-anginkan gini ya, jadi nggak panas dipakainya. Buat tanaman tuh ya adem lah, nggak busuk akar jadinya. Ini ada pohon mangga sengaja di reject ya, nanti ini ditebang, dirobohkan ya. Pohon anggreknya yang nempel udah dibersihkan, diambil, sana udah ditaruh di sana. Kalau ini kelihatannya jarang-jarang gak ada rantingnya, emang sengaja ya dibikin di pruning ini ya, tapi selokal ini, di pruning lokal sebagian maksudnya. Ini beda ya, bukan kyojai tapi buahnya besar juga kayak kyojai, dia agak bulat. Kalau kyojai itu panjang agak tipis gitu ya, kalau ini dia bulat tapi panjang gitu ya, sama panjangnya kayak kyojai, kan lebih besar. Nanti lihat aja nih, makanya proyeksinya ini harus diamankan. Dia buahnya gerombol kalau dia ini, dia dipelihara lah gitu maksudnya. Sementara nih cabang yang sini akan saya kalahkan nih, cabang yang sini. Satu cabang ini akan saya buang nih sebelum saya tebang nih, biar berbuah dulu nih. Nanti saya kurangin ini, bisa lah ya, sedikit-sedikit dikurangin. Nah nih, agar yang ini nih, yang bagus yang ini, jadi batang ini dia bisa mekar, bisa nggak terganggu saat berbuah. Ini sering terganggunya karena ada banyak kutu kubul dan ada ranting patah di atasnya, ada kurang matahari juga. Makanya ini mau dipangkas. Demikianlah yang dapat saya share pada sahabat perkebunan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya dan umumnya buat para pemirsa sekalian. Dan mohon maaf apabila dalam penampilan ini masih terlihat berantak ya, karena gitulah ya, masih proses, perlu semangat, kesabaran, visi misinya juga harus jelas gitu ya. Mau dibuat apa, mau seperti apa gitu ya, mau dipakainya kayak mana. Nah ini masih dalam penataan. Itu saja yang dapat saya share pada sahabat semuanya. Nah, ini back komposnya. Terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu besar apinya. Oke.